Aditya palsu sangat sekali tidak pernah menyangka kalau kata-kata tes DNA keluar dari mulutnya Aditya yang asli. Bagaimana tidak? Ia hanya seorang pria yang dibayar oleh Sandra untuk berpura-pura sebagai ayah kandungnya Mutiara. Nggak lebih dari itu. Jadi ketika pada akhirnya disuruh untuk tes DNA, ini benar-benar jadi kepikiran banget teman-teman. Karena tentu aja hasil tes DNA-nya pasti bakal negatif dan tidak akan pernah cocok. Makanya Aditya palsu pun juga seperti berkilah mencari cara untuk bisa kabur dari situasi ini. Tapi kalau memang ditekan banget mau nggak mau kan, sudah pasti ia pun bakal ikut untuk melakukan tes DNA. Sebetulnya sih ya pasti ya teman-teman bakal banyak kecurigaan yang terjadi di episode sore ini dan juga malam ini. Apalagi melihat Sandra yang selicik itu, seniat itu, belum lagi pasti bakal disupport juga sama Rianti. Ya tentu aja ada hal yang benar-benar bikin takut kita bareng-bareng lah. Mungkin teman-teman pun juga udah pasti bisa nebak ketakutan itu tuh apa. Ya tentu aja teman-teman, takutnya nanti tetap dilakuin tes DNA nih antara Aditya palsu dan juga Mutiara. Ya udah tes DNA aja. Cuman yang paling takutnya hasilnya bakal ditukar yang tadinya negatif menjadi positif. Nah inilah yang paling ditakutkan oleh kita semua. Semoga aja sih nggak terjadi dan semoga semuanya pun juga bisa menjadi sebuah perhatian kalau ini tuh udah bener-bener nggak sehat dan apa yang dilakukan Sandra dan Aditya palsu pun juga bener-bener kelihatan kalau ini disengaja. Kenapa Mimin ngomong kayak gini? Jadi nanti Kenzo tuh nggak percaya. Bahkan bukan cuma Kenzo, Pak Aditya ini benar-benar gak percaya dengan ayah kandung dari Mutiara ini. Apalagi tanpa asal-usul yang jelas. Terus juga seperti ngah-ngoh ketika ditanya Mutiara dari mana, tinggal di mana, dulu ketemu Widuri di mana. Tentu aja ini bakalan bikin Aditya pun juga benar-benar gak pernah menyangka kalau pada akhirnya ya ternyata sebohong ini nih kelakuan Aditya palsu. Apalagi tentu aja Aditya palsu pun juga pasti tidak akan pernah bertanya dan menyangka maksudnya kalau pada akhirnya bakal dicecar dengan banyak pertanyaan yang justru ujung-ujungnya malah bikin Aditya palsu si Firman ini teman-teman justru malah ketakutan banget. Ya kan namanya juga Mutiara ya, pasti nanya kalau emang ayah kandung Mutiara, coba dulu ketemu ibu di mana, terus juga Widuri itu lahir di mana, tinggal di mana dulu dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya semua ditanyain apapun yang Mutiara tahu dan lain sebagainya macamnya. Tentu aja hal ini pun juga bikin panik. Cuman yang paling khawatir ini karena Sandra pun juga udah sempat datang ke KUA dan cari data diri dan semua alamat, takutnya nanti si Firman Aditya ini tuh bakal tahu semuanya dan juga pada akhirnya tuh bisa mengelak dari semua jawaban-jawaban yang ada. Intinya cukup berbahaya lah, walaupun balik lagi tetap ada beberapa pertanyaan yang mungkin gak akan bisa dijawab oleh Aditya palsu tentang Mutiara maupun juga Widuri. Tapi senang karena akhirnya Aditya pun juga mau untuk gimana pun juga caranya bisa benar-benar berdiri di sampingnya Mutiara. Mungkin ini terdengar simpel, terdengar seperti kayak biasa aja, tapi bagi kita teman-teman dan bagi Mutiara ini pasti penting banget. Apalagi di momen kayak gini tuh Mutiara harus benar-benar bisa diselamatkan dari ayah palsunya ini. Kan aneh banget, random banget. Kenapa baru sekarang ketemunya dan mau ketemunya. Terus juga ayah kandung palsu Mutiara bilang, ayah seneng kamu nyari ayah. Itu kan aneh sebetulnya. Kalau memang ayah beneran kenapa nggak nyari Mutiaranya, kenapa harus Mutiara yang cari kan. Terus juga feeling Mutiara pun juga seperti nggak berkata kalau Aditya palsu itu adalah ayah kandungnya. Terlebih lagi Aditya pun juga ngerasa takut kehilangan Mutiara. Alhasil keluarlah kata-kata untuk melakukan tes DNA itu dari Aditya kepada orang ini teman-teman. Ya balik lagi ya, Pak Aditya tuh memang koneksinya, batinnya sama Mutiara tuh udah kuat. Apalagi ketika di episode sebelumnya sama-sama rindu kepada Widuri, bener-bener membuat Aditya dan juga Mutiara pun seperti nggak bisa lagi mengelak, seperti nggak bisa lagi berkata apa-apa. Terlebih lagi kan tentu aja teman-teman ini menjadi sebuah hal yang sangat bagus juga karena ini bakal mempercepat bagi Aditya maupun juga Mutiara tahu kalau mereka berdua ini adalah ayah dan juga anak kandung. Makanya
ketika tes DNA ini dilakukan, semoga aja bisa diselingi juga dengan tes DNA Aditya dan juga Mutiara. Siapa tahu aja Aditya mau iseng-iseng ngelakuin tes DNA kepada Mutiara. Cuman masih sayang ya teman-teman, di sini tuh masih tetap bakal diganggu sama Rianti dan lain sebagainya macamnya. Cuman ya kita jangan terlalu konsen ke sana. Yang terpenting permasalahan itu bisa beres dulu. Takutnya Sandra semakin kurang ajar, Sandra semakin seenaknya, semakin gak tahu diri. Dan yang jelas yang paling takutnya adalah Sandra bakal bener-bener jahat, bakal bener-bener melakukan apa saja yang bisa Sandra lakukan untuk bikin Mutiara bener-bener pergi. Ya mungkin sekarang Sandra lagi muter otak nih, kaget juga karena harus tes DNA. Dan apapun itu yang bakal dilakukan sama Sandra, semoga bisa benar-benar gagal. Dan semoga Kenzo pun juga selalu ada buat Mutiara, supaya bisa menemani Mutiara, agar Mutiara pun juga nggak lagi tertindas, nggak lagi diperlakukan buruk oleh orang-orang seperti Sandra ini. Karena kan mau bagaimanapun juga, Sandra sebetulnya udah mengambil kesalahan yang fatal teman-teman. Justru gara-gara Sandra ini bawa ayah palsu Mutiara dan ini diketahui oleh Aditya yang asli, justru ini malah bikin kedekatan antara Aditya yang asli bersama dengan Mutiara itu semakin dekat. Seperti ada koneksi, terus juga merasa memiliki atas Mutiara, Mutiara pun juga sama. Justru tanpa sadar, apa yang Sandra lakukan ini malah membuat Aditya dan Mutiara semakin dekat satu sama lainnya. Aditya nggak mau kehilangan Mutiara, Mutiara pun juga nggak mau jauh dari ayahnya ini. Meskipun mereka berdua tahu dan belum sama-sama tahu kalau mereka berdua ini ayah dan juga anak kandung. Tapi ikatan batin, perasaan yang begitu kuat, begitu hebat, dan juga mungkin insting ya teman-teman, itu benar-benar sama sekali nggak bisa dibohongi, yang pada akhirnya membuat Aditya dan Mutiara pun juga semakin dekat. Justru itu tadi teman-teman, semakin Sandra ngelakuin hal bodoh ini, justru malah bikin Aditya dan juga Mutiara pun juga dekat. Dan yang paling uniknya, Aditya bakal mengawal kasus ini hingga nanti benar-benar terbukti apakah Firman palsu ini adalah ayah kandung Mutiara atau bukan. Apalagi Aditya pun juga bakal mengancam, kalau sampai Mutiara kenapa-napa dan kamu terbukti berpura-pura sebagai ayah kandung dari Mutiara, maka Aditya pun juga tidak akan pernah tinggal diam. Wah, ini sih bener-bener bener-bener seneng banget, happy banget. Pak Aditya bakal ngelakuin segala cara mengancam salah satunya untuk bisa ngaku kamu dibayar sama siapa, disuruh siapa, dan kenapa berpura-pura sebagai ayah kandungnya Mutiara. Kurang lebih seperti itu. Wah, ini sih beneran bakalan bikin Sandra panik, bukan main juga. Dan semoga aja Sandra pun juga bisa sadar diri dan malulah, karena apapun juga ini adalah hal yang paling jahat dilakukan Sandra kepada Mutiara. Entahlah ya teman-teman apa yang Sandra pikirin, tapi yang jelas semoga Sandra kena karmanya dan juga Aditya palsu alias Firman palsu ini semoga berhasil mengakui semuanya di depan Aditya setelah diancam oleh Pak Aditya. Good luck buat Pak Aditya untuk membela Mutiara dan jangan sampai Mutiara keluar dari rumahnya Aditya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.